Saudara-saudara yang terkasih, ini dia awal mula kekristenan di Nusantara itu abad ke-16. Jadi 14 ke-16 karena janji baptisan itu makanya pergi. Jadi bukti tertua kekristenan di Nusantara ditemukan dalam prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara sekitar abad ke-9 hingga 14. Ada yang disebut dengan prasasti Nazaret. Penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Jadi ada Kristen Nestorian namanya yang berkembang di Persia. Kemudian pada abad ke-16 para misionaris Portugis terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Mengapa dia harus mengikuti ekspansi pemerintah Portugis? Karena biaya mahal untuk mewartakan Kristus. Jadi puji Tuhan kita 100 tahun itu sudah seperti ini. Ya, umat Katolik di Indonesia itu 8,1 juta menurut Katolikku Keren. 3%. Ya makanya rajin-rajin tuh nonton. Jangan nonton film drakor, sinetron. Filmnya cerita hantu ya didengarkan 1 jam. Cerita sejarah gereja di YouTube enggak mau 30 menit. Lalu orang cerita hantu yang kalian nonton, dengar di YouTube. Heran saya, apa menariknya? Menarik Pak, karena itu bukan menarik. Kamu tahu mengapa orang itu suka cerita hantu? Ya karena dia kurang berdoa. Kurang baca kitab suci, kurang terima ekaristi. Kurang, maka dia agak kurang. Ya, kesaksian seorang pastor eksorsis, dia katakan bahwa yang paling penting dan utama adalah menerima sakramen tobat daripada eksorsis. Eksorsis itu adalah jiwanya sudah dikungkung oleh kekuatan jahat, setan, iblis. Tapi sakramen tobat membebaskan dia dari kekuatan setan, iblis, jahat, zina. Nah, itu. Paham ya? Jadi sebelum dieksorsis, seorang itu harus terima sakramen tobat. Nah, sakramen tobat itu yang paling penting. Nanti cari videonya itu, ada seorang kesaksian ya. Lalu apa tuh kesaksian tentang puasa? Seorang suster dari luar negeri itu katakan, puasa itu adalah pertobatan untuk menghindarkan diri kita dari kejahatan, dari pencemaran dan kesesatan. Seseorang yang tidak mampu berpuasa itu adalah seseorang yang tidak beriman kepada Kristus dengan total. Maka puasa yang kalian lakukan bukan hanya untuk diri kalian, tetapi untuk silih orang tua kalian, leluhur kalian. Ingat, Niniwe tidak jadi dijungkir balikkan Tuhan karena mereka semuanya berpantang dan berpuasa. Sampai raja dan binatang pakai kain kabung. Akhirnya Niniwe tidak dijungkir balikkan oleh Allah. Tidak seperti Sodom dan Gomora. Tetapi orang baik di Sodom dan Gomora dibebaskan. Yaitu 4 orang. Lot, istrinya dan 2 anaknya. Istrinya tidak percaya. Suruh jangan noleh-noleh jadi tiang garam. Ya bagi kita begitu. Kita terima sakramen tobat tapi tak percaya jadi tiang garam. Yang suka menoleh ke belakang, yang suka dengar-dengar cerita hantu. Situ ada hantu. Di asrama tuh kemarin ada hantu. Ya bagaimana tidak ada hantu? Dia tidak lakukan kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya kan? Apa tuh? Doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi. Salah lagi? Kok salah? Bagaimana? Saya tanya dulu, kamu tanda salib dulu kah atau bagaimana? Tanda salib itu apa? Tanda salib itu adalah doa yang paling singkat, jelas, padat. Betul enggak? Kamu makan dulu baru itu. Terima ekaristi lalu ikut komunitas. Jadi orang-orang yang selalu terkungkung itu jiwanya selalu iri, dengki, dendam itu adalah orang-orang yang tidak bisa menjadi misionaris. Dia menjadi orang yang terkungkung, yang menyepi, yang setiap hari menangis,
yang suka trauma, ya kan? Makanya kalian itu sebenarnya bisa menyembuhkan diri kalian. Apalah gunanya kalian terima sakramen Ekaristi? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Terima sakramen Ekaristi, sembuh. Kalian itu kan suka merubah batu menjadi roti. Tuhan, berikanlah saya sarjana dengan cepat. Padahal baru semester 4. Doanya tidak tepat gitu, Pak. Belum lah. Semester 4 mau jadi sarjana pendidikan agama. Ya Muna, minta doanya gitu. Enggak kan? Ya ada usaha. Apa sih sebabnya orang yang diturunkan dari atas atap tuh disembuhkan oleh Yesus? Karena ada usaha dari 4 orang tuh. 4 orang kawannya yang percaya tuh. Nurunkan dia. Dia udah pasrah mau sembuh mau enggak. Tapi karena iman 4 orang kawan itu. Aduh, enggak bisa masuk kawan kita nih. Wah, kita bongkar ya atap nih. Kita turunkan dia. Supaya Yesus menjamahnya dan sembuh. Sebenarnya yang beriman itu siapa? Yang 4 orang itu. Kawannya itu ya udahlah mau mati pun. Ini sering gitu kawan gitu. Kau jalan ke gereja. Aku nih udah susah dah. Putus cinta. Bagus minum baygon. Orang tuh bukan minum baygon, nyemprot baygon. Hah? Ya karena saya pernah bertanya kepada yang mau minum baygon tuh. Suara setan tuh jelas. Iya Pak, kata ya Pak. Memang disuruh minum sama setan tuh Pak, katanya. Untuk apalah kau hidup, katanya. Ya kan? Untuk apalah kau hidup? Tidak ada gunanya. Anak kau pun tidak ada lakinya. Gitu setan ngomongnya dia. Hah? Woi. Jangan dengar cerita setan. Ini benar-benar nih untuk menolong kawanmu tadi tuh yang sudah, ya kan? Kurang doa, kurang baca kitab suci, kurang ekaristi, kurang terima sakramen tobat, dan kurang ikut di lingkungan. Itu karya misionaris yang terjadi. Nah, itulah yang dilakukan oleh para misionaris pada abad ke-14 dan 16. Sehingga pada abad ke-16, para misionaris Portugis, terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit, mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Jadi ada misionaris pada abad ke-14 itu datang, mereka udah dibaptis rupanya. Tetapi mereka kehilangan sakramen Ekaristi karena tanpa imam tidak bisa terjadi sakramen Ekaristi. Sehingga mereka lama bertahan, lama ikut tradisi lama lagi. Ya. Jadi hati-hati di rumah kalian, kalau masih ada satu yang Katolik, rajin berdoa, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau semuanya udah tak berdoa di rumah itu, selesai sudah. Kalian keluar dari Yesus. Habis dimangsa oleh setan iblis. Kuasa sesat, kuasa dunia, kuasa hawa nafsu. Mengapa ayah kandung bisa menghamili anak kandung? Mengapa? Bukan bisikan setan. Karena setan itu ada dalam hati kalian. Setan itu bertambah besar, bertambah kuat karena kalian tidak melawannya. Apa kata surat Rasul Yakobus? Tak pernah baca? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jangankan itu. Enggak Pak, semakin terima sakramen Ekaristi, semakin berdoa semakin kuat Pak. Ya memang semakin kuat setannya. Ketika satu setan diusir, dia akan mengembara setan itu di padang gurun dan mencari 7 setan yang lebih kuat untuk masuk ke rumah itu dan menguasai orang itu. Begitu. Woi. Ya. Ini kan kalian kan mau menjadi eksorsis semua ya. Hah? Jadi apa sih yang kita lawan di dunia ini? Nah, itu dia. Kuasa dunia, kuasa hawa nafsu, kuasa setan, iblis tuh. Ya. Nah itu. Dan ini mempengaruhi kita semua. Makanya mereka melakukan ini, karya misi ini. Berikutnya perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis abad ke-16. Franciscus Saperius dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal.
Jadi 1511 ada pastor dari Dominikan dan Yesuit, tetapi mereka kehilangan pastor itu, imam itu, karena pastor itu meninggal. Karena untuk sampai ke sana itu kan, nah akhirnya Franciscus Saperius sampai ke sana. Kembali untuk menerimakan sakramen Ekaristi dan membaptis yang sudah dipersiapkan oleh pendahulu-pendahulunya. Lalu Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Makanya 4 pulau ini. Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Nah, kalian cari sendiri peta. Ternate itu di mana, Ambon itu di mana, Solor itu di mana, Timor itu di mana. Dari ujung ke ujung tuh, Franciscus Saperius melakukan kunjungan pastoral. Nah, kunjungan pastoral namanya. Kalian akan tur dan journey. Ya kan? Melakukan tur dan journey. Ya. Tur kalian berrekreasi. Journey melakukan perjalanan pelayanan iman. Misalnya kalian turne dari kampung ke kampung. Nah, nanti ada tuh senior kalian yang rajin turne, bahkan pergi ke Skadau. Bayangkan, ya. Mereka tuh dari Kuburaya ini pergi ke Skadau. Berangkat Jumat sore, ya kan? Pulang Minggu malam, jam 4 subuh. Untuk apa? Dia bilang. Capekkan badan, uang tak dapat, tetapi semuanya demi kemuliaan Tuhan. Layanilah Tuhan. Apa kata Rasul Paulus? Ya. Apa tuh? Oh, Pastor Pras selalu bilang tuh apa? Wih. Biarlah rohmu bernyala-nyala. Biarlah rohmu bernyala-nyala. Lalu? Dan janganlah kerajinanmu kendor. Lalu? Dan layanilah Tuhan. Menyala. Apa? Lalu tidak bisa menyala. Api cinta. Begitu. Nah? Ya kalau tidak cinta bagaimana mau hidup? Api itu hidup karena cinta kan? Ziarah pengharapan. Nah? Karena dibaptis melalui air, Roh Kudus dan api. Makanya kalian punya api itu. Hah? Tahu api? Orang Kudus itu kan punya api di sini nih. Pernah lihat? Hah? Ada api yang kecil, ada api yang redup. Jangan sampai, ya kan, pelita itu ditaruh di dalam gantang. Maka kalian punya api, menyala. Menyala bangku itu. Kacau. Ya, di rumah nanti menyala, pulang pasca, ya kan, makan pasca, doa bersama, bapak mama minta ampun, banyak dosa, bohong mama, bohong bapak. Sakramen pertobatan itu kan lambang cinta kasih dari Allah Bapa supaya kita mampu untuk bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalian maaf itu apa sih? Berdamai. Bagaimana damai kalau misalnya tidak ada pendamainya? Pernah doa, Tuhan jadikan aku pembawa damai. Mada Bakti 156. Kayaknya memang berat kalian, tantangan kalian nih. Banyak doa-doa, ya kan? Apalagi si Kris. Ya. Saya harus dengar kau mimpin doa rosario di rumahmu bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Nah, berikutnya, namun dengan datangnya Belanda, Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran. Karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Mengusir. Jadi siapa bilang agama Katolik penjajah? Tuh diusir tuh. Diusir. Kalian pernah ngusir binatang kan? Nah itu usir. Bagaimana mau berkembang kalau diusir? Maka kata Yesus, kalau kita diusir, kempaskanlah debu. Sebagai peringatan pertobatan atas itu kan. Yesus bilang jangan bawa macam-macam. 1 baju, 1 kasut, 1 tongkat. Ya kan? Kalau masuk di rumah itu ucapkan salam. Kalau dia tidak mau
Ya kan, misalnya salam, kalian tidak jawab, ya udah salam itu untuk saya. Salpe, kan begitu. Mana ada yang mau itu? Salam kasih damai dan sejahtera. Tidak ada jawab, ya salamnya untuk saya dong. Ya kan tidak salah. Datang ke rumah ada yang mengucapkan salam dengan rumah orang tuamu. Aduh, udah diajarkan. Salam mak, salam pak. Wih, ini memang anak saya katekis dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Memang top Marco top. Puji Tuhan mak, ya kan IP 3 nih. Ya kan, senggol dong. Tuhan memberkati bapak mama. Ada gitu. WA. Selamat Paskah. Mohon ampun atas segala dosa-dosa. Ampunilah. Ya kan? Salam. Tuhan memberkati. Kok tidak bisa sih? Mengapa mulutmu itu? Najis bibir kah? Seperti Yesaya. Yesaya najis bibir tetapi dimungkinkan oleh Allah untuk tidak najis bibir. Berempat lu ngomong. Pernah ucapkan salam? Pernah mana? Bapak mamamu rumah salam, Pak, salam, Mak gitu. Pernah. Tapi tidak tiap hari. Ya tiap hari dong. Nanti pulang, ya kalian ini kan katekis. Salpe, puji Tuhan, haleluya. Kok enggak bisa gitu? Kalau belum bisa mengucapkan itu berarti apa tadi? Harus doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi dan sakramen-sakramennya. Lalu? Ikut komunitas. Masa di lingkungan kalian selamat malam ya? Salam. Semakin rajin kalian mengucapkan salam, ya pasti dijawab. Memang awalnya dia bilang, saya kalau ngantar komuni ucapkan salam, dia jawab salam. Dulunya salam, ya masuk ya. Lama-lama dia ucapkan salam. Salam itu kan damai, damai sejahtera. Salam alaikum kalau mau panjang. Atau salve. Ya kan? Bahasa Latinnya. Ya kalau orang di Arab, assalamualaikum ya Maryam. Waalaikumsalam ya Jibril. Nah itu kan bahasa Arab nih. Loh, waktu sekolah ini pertama kali, bukan di sini ya, ada namanya wakil gubernur namanya Bapak LH Kadir, Laurentius Herman Kadir. Dia jelaskan kata assalamualaikum itu berasal dari mana. Mana kalian tahu? Itu kan kata-kata yang diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Assalamualaikum ya Maryam. Waalaikumsalam ya Jibril. Ya kan? Assalamualaikum. Kan begitu kalau bahasa anunya. Kalau kita apa? Ya kan? Salam damai dan sejahtera. Ditambah kasih. Coba kalian lihat ya, surat Rasul Paulus. Ya? Surat Rasul Paulus. Coba. Ini udah belajar surat Rasul Paulus? Surat-surat Rasul Paulus sudah? Belum? Semester berapa? Bayangkan semester 2. Harusnya mata kuliah semester 4. Injil, Matius, Markus, Lukas, Injil Sinoptik semester berapa? Semester 2. Nah, Injil Yohanes semester berapa? 2. Mantap nih. Mantap Imo. Salut ikit. Nah, tuh. Harusnya masa lalu ndak bisa. Urek keraman. Urek keramin man kelaput. Gimana sih? Coba kalian baca surat Rasul Paulus tuh. Ya. Coba. Apa yang diucapkan Rasul Paulus tuh? Panjang dia ucapkan salam. Selalu dia buka salam itu. Ya kan? Salam kasih. Ya kan? Damai dan sejahtera. Ya. Wah, ini mau misionaris gimana nih? Sampai jam berapa kita? 2.15, tinggal berapa menit lagi? Ya kan? 5. Nah, kemudian dominasi Belanda dan perkembangan Protestan abad ke-17 sampai ke-19, Belanda yang berhaluan Calvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. POC, Verenigde Oost-Indische Compagnie,
melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan berkembang, terutama di Ambon, Minahasa, dan Batak. Makanya Ambon, Minahasa, dan Batak, yang dulu Ambon itu Katolik, lalu dia tiba-tiba datang gereja ini, ya mereka jadi Protestan, Minahasa dan Batak. Ya wajarlah Protestan sekarang ya kurang lebih ya 7 sampai 15% ya di Indonesia. Banyak ya, karena memang masif penyebarannya. Lalu gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Protestan Indonesia bagian Barat GPIB dan Gereja Protestan Maluku GPM. Kemudian yang keempat, kebangkitan Katolik kembali abad ke-19 awal 20. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesus SJ, Ordo Kapusin, OFM Kap, dan Serikat Misi Hati Kudus MSC kembali datang. Katolik berkembang di Flores Timor, Kalimantan, dan Jawa. 1923 didirikan Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan abad ke-20 sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka 1945, gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat. Ya, sangat berkembang pesat. Dari kecil, seuprit, jadilah sekarang 8,1 juta, 3%. Jangan kalian pikir, lambat. Udah sangat cepat perkembangannya. 8,1 juta dari dulu hanya berapa orang? Berapa ekoknya? Ya kan? Nah, begitu juga yang Protestan berkembang. Jadi total umat Kristen yang ada di Indonesia, baik Katolik dan Protestan, ya, itu kurang lebih ya 15% sampai 20% lah. Katanya. Kalau menurut data ya 8,1 juta ya umat Katolik. Sekitar 3% menurut Kementerian Dalam Negeri. Tapi menurut Bimas Katolik sekitar berapa? 12,4 juta. Karena banyak umat Katolik tulis KTP-nya Kristen Protestan. Kristen Katolik. Dulu sebelum tahun 2000 memang agama itu 5. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, ya. Kemudian Hindu dan Buddha. Setelah tahun 2000 nomenklaturnya dirubah. Karena banyak juga Kristen tidak mau disebut Protestan, Anglikan, Ortodok, ya kan? Pentakosta, Baptis. Ini alirannya berbeda. Ya kan? Lalu apa yang terjadi? Ya, jadilah dia Kristen ya. Ya. Tapi Katolik udah pasti Kristen. Ya cukup Katolik. Makanya karena kita itu mungkin bapak mama produk lama, kita harus Kristen Katolik. Ya udah KTP tulis Kristen lah, Katoliknya hilang. Nah itu KTP kita salah, Katolik. Coba baca itu. Udah percaya kan? Ini KTP tadi agamanya nih mana? Nah, orang Katolik itu sabar ya. Kasih. KATH. Betul enggak? Katolik. Katolik. Padahal gereja Katolik. Coba kalian lihat. Ya kan? Gereja Katolik. Mana ada gereja Katolik? Agama kita nih. Tapi enggak apa, sama ya. Kita nih sabar, terus sabar ya kan? Sabar. Nah itu dia. Akhirnya ya, lihat perkembangannya. Tahun 1967 Kardinal pertama Indonesia Julius Dharma Atmaja SJ, kemudian munculnya organisasi seperti KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ingat, KWI yang ada di tingkat itu adalah kuskupan Agung Pontianak. Di Kalimantan ada berapa kuskupan? Ada 8 kuskupan. Kuskupan Agung Pontianak, Kuskupan Sintang, Kuskupan Sanggau, Kuskupan Ketapang, lalu ada Kuskupan Agung Samarinda, Kuskupan Palangkaraya, Kuskupan Tanjung Selor, Kuskupan Banjarmasin. Kalimantan saya 8. Kalbar ini adalah umat Katolik terbanyak di Indonesia. Nomor 2 setelah NTT. 1,4 juta. Nah ya, kalau umat Katolik tersikit itu di Gorontalo. Aceh aja masih nomor 37.
Jadi nanti kalian pergi ke Gorontalo, tuh dekat daerah Muna, agak jauh sih. Naik bis 2 hari 2 malam kan? Betul ya? Mas, iya dia kan berputar, pulaunya Pulau Sulawesi, tidak lihat tuh. Dari ujung ke ujung berputar. 2 hari 2 malam lah naik bis ya. Atau enggak bisa kali naik pesawat. Satu hari 1 malam. Gorontalo kan di ujungnya lagi. Nah, jadi 2 hari 2 malam lah ya. Singgah ke Toraja dulu kan. Nah, nanti pergi ke kampungnya. Ketawa pula. Takut dikawinkan dia. Emangnya di daerah kita. Kan? Kalau ada yang mau. Baik. Dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia untuk memperkuat peran gereja di masyarakat.